Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 761. Kesempatan logis untuk mengepung Phil Jackson terlewatkan. Baik Aliansi UKC dan Klan Naga adalah salah satu dari 3 organisasi besar di dunia, dan mereka tidak pernah berhenti bertarung secara terbuka dan diam-diam. Jika salah satu kekuatan tempur tertinggi Aliansi UKC dapat dihilangkan di sini, itu pasti akan menjadi hal hebat untuk Klan Naga. Jadi Zhao Tun dari penampilan hari itu hingga menekan Phil Jackson, tujuan utamanya adalah menjaga suasana tegang antara satu sama lain dan melakukan pemanasan untuk tembakan terakhir. Tanpa diduga, itu hanya pemanasan, dan Frost, orang yang menyusahkan, keluar untuk memuluskan semuanya, dan Phil Jackson jelas menyadari bahwa dia mungkin dikepung, jadi dia mengikuti Frost segera setelah Frost membuka mulutnya untuk memuluskan semuanya. Tangga ini segera menghilangkan suasana tegang, membuat Zhao Tuntian dan yang lainnya tidak mungkin mengepung dan membunuhnya. Selain itu, Phil Jackson juga mengatakan sesuatu untuk memberikan wajah Frost ketika dia akan menuruni tangga. Jika Zhao Tuntian dan yang lainnya terus keras kepala, mereka tidak akan memberikan wajah Frost. Ketika saatnya tiba untuk benar-benar bertarung, ada kemungkinan besar dia akan bersama Phil Jackson. Stephen Lin dan Zhao Tuntian saling memandang. Mereka berdua melihat kepasrahan di mata masing-masing. Stephen Lin mengedipkan mata pada Zhao Tuntian, dan membuat gerakan memotong ke bawah dengan tangan kanannya. Zhao Tuntian menggelengkan kepalanya, lalu menatap Frost dan berkata, "Karena kamu, murid dari guru besar kerajaan Buddha, telah berbicara, maka aku akan memberimu wajah ini." Setelah selesai berbicara, Zhao Tuntian mengalahkan Stephen Lin. Dengan mengedipkan mata, keduanya berjalan ke samping. Pendekar pedang itu ingin mendekat, tetapi Stephen Lin berkata kepadanya, "Pergi dan ambil peti harta karun dari 2 orang yang baru saja kubunuh." "Kenapa aku pergi?" tanya pendekar pedang itu dengan cemberut. "Jika kamu membiarkanmu pergi, kamu bisa pergi. Ada yang ingin aku katakan kepada Stephen." Kedua Raja Naga cadangan itu sepertinya akan mati. "Paling cocok bagimu untuk pergi," kata Zhao Tuntian dengan tidak sabar. "Baik." Pendekar pedang itu masih tidak berani melawan Zhao Tuntian, jadi dia menoleh dan pergi. "Mengapa kamu tidak memperjuangkannya? Jika kamu membunuhnya, Aliansi UKC akan kehilangan vitalitasnya." Stephen Lin berkata kepada Zhao Tuntian dengan suara rendah setelah melihat pendekar pedang itu pergi. "Aku tidak mengambil kesempatan sekarang, tapi sekarang aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jika aku mengambil keuntungan dari situasi ini dan membunuhnya sekarang, dan kemudian pergi keluar, paling buruk, aku akan mengatakan bahwa emosiku telah hilang. Mencapai titik itu, jika tidak ada cara, atasan dapat membantu kami permisi. Sekarang Frost keluar untuk memuluskan segalanya dan membunuh lagi disengaja, dan akan sulit bagi atasan untuk melakukannya, dan mungkin 2 organisasi akan berperang," kata Zhao Tuntian. "Ini adalah dunia rahasia, hidup dan mati selaras dengan takdir," kata Stephen Lin. "Itu yang aku katakan, tapi Phil Jackson adalah salah satu wajah UKC, jadi tidak mudah untuk dibunuh." Zhao Tuntian menggelengkan kepalanya. "Sayang sekali," kata Stephen Lin. "Sayang sekali, apakah kamu tahu siapa 3 orang yang kamu bunuh itu?" Zhao Tuntian bertanya dengan suara rendah. "Siapa?" Stephen Lin bertanya. "Status mereka dalam Aliansi UKC mirip dengan Raja Naga cadangan, dan mereka juga dilatih sebagai kekuatan tempur puncak masa depan. Hilangnya ketiga orang itu ke Aliansi UKC tidak berbeda dengan kematian 3 dewa perang, atau bahkan lebih," kata Zhao Tuntian. "Kalau begitu saya telah melakukan pelayanan yang berjasa," Stephen Lin berkata sambil tersenyum. "Lupakan, tapi, bagaimana kamu melakukannya? Orang-orang itu mati ketika aku keluar."
Bahkan aku tidak bisa membunuh mereka bertiga tanpa kerusakan, apalagi Phil Jackson masih ada. Itu tergantung kamu. Sepertinya tidak terluka, yang tidak masuk akal, apakah kamu tidak terluka dalam labirin keputusasaan? Zhao Tuntian bertanya dengan curiga. Kamu terlalu banyak bertanya, aku tidak bisa membicarakannya sekarang, mari kita bicara di luar, kata Stephen Lin. Tidak apa-apa. Zhao Tuntian mengangguk, lalu menyentuh perutnya dan berkata, sial, aku mati kelaparan. Petik 2. Sekarang semua orang telah keluar dari labirin, aku tidak tahu apa yang akan menunggu kita selanjutnya. Stephen Lin bertanya, apakah mereka semua sudah keluar? Zhao Tuntian bertanya sambil melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa semua orang memang telah keluar. Semuanya habis, setiap orang memiliki sebuah kotak, dan saya memiliki 4 di tangan. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam kotak itu, dan tidak ada kuncinya, kata Stephen Lin. Tunggu, sesuatu akan segera terjadi, kata Zhao Tuntian. Ya, Stephen Lin mengangguk. Ruang besar ini untuk sementara kembali tenang, dan semua orang menunggu dengan tenang. Sekitar setengah jam kemudian, suara mekanis dari sebelumnya tiba-tiba terdengar. Penjelajahan labirin keputusasaan telah berakhir, yang pemberani, selamat telah memanen peti harta karunmu. Petik 2. Begitu suara itu keluar, saraf semua orang menegang, karena semua orang tahu bahwa langkah selanjutnya adalah membuka peti harta karun itu. Setiap peti harta mewakili periode kesempatan. Sekarang Anda memiliki 2 pilihan. Pertama, ambil kesempatan Anda dan keluar melalui pintu di sebelah kiri. Anda akan mendapatkan kunci untuk membuka peti harta karun di sisi lain pintu. Petik 2. Dengan munculnya lorong ini, sebuah pintu tiba-tiba muncul di sisi kiri ruang ini, pintu terbuka secara otomatis, dan di dalamnya ada pemandangan teduh yang sama seperti sebelumnya. Pilihan kedua adalah membawa kotakmu ke depan, itu akan menjadi kuncimu ke level berikutnya, dan jika kamu cukup beruntung, kamu akan mendapatkan lebih banyak di level berikutnya. Suara mekanis melanjutkan pada saat yang sama. Seberkas cahaya-cahaya tiba-tiba melesat lurus ke depan dan menyinari pintu yang terkunci di bawah penerangan cahaya, pintu yang telah dicoba Stephen Lin beberapa kali tetapi gagal dibuka sedikit demi sedikit terbuka. Di dalam, masih gelap. Stephen Lin benar-benar merasa bahwa jika dia bisa mendapatkan teknologi yang teduh, dia pasti akan menghasilkan banyak uang ketika dia kembali. Privasi ini benar-benar hanya dilindungi, dan dia tidak dapat melihat apapun di balik yang teduh. Sekarang kamu bisa memilih. Suara mekanis itu menghilang setelah selesai berbicara. Orang-orang yang hadir saling memandang dengan cemas. Apa yang disebut pilihan ini seperti banyak program TV yang menjawab pertanyaan apakah Anda memilih untuk pergi dengan hadiah yang sudah Anda menangkan, atau terus menjelajah. Jika Anda mengambil hadiahnya dan pergi, meskipun hadiahnya mungkin tidak sebagus itu, setidaknya aman. Jika Anda terus menjelajah, Anda mungkin menghadapi bahaya yang lebih besar, dan kemudian Anda akan menderita kebencian abadi jika Anda tersandung, atau Anda dapat memperoleh peluang yang lebih besar. Dapat dikatakan bahwa risiko dan peluang hidup berdampingan. Pertanyaan pilihan ganda seperti itu adalah masalah yang sulit bagi siapapun. Hitungan mundur dimulai pada 3 menit, dan mereka yang tidak memilih akan tersingkir segera setelah hitungan mundur berakhir. Suara mekanis terdengar lagi, dan dia sepertinya tidak mau memberi terlalu banyak waktu untuk berpikir. Raja Naga, saya ingin keluar. Saya terluka parah. Jika saya terus terburu-buru, saya mungkin tidak bisa keluar hidup-hidup. Ouyang Seng berjalan di depan Zhao Tuntian dan berkata, aku juga. Ling Guan yang mengikuti Ouyang Seng juga berkata, baiklah, kalau begitu kamu keluar, aku ingin turun lagi. Ngomong-ngomong, bawa Sulang pergi juga, kata Zhao Tuntian. Oke. Keduanya mengangguk, lalu menatap Stephen Lin. Pada hari Zhao Tuntian mengambil alih sebagai Raja Naga, keduanya menutup mata terhadap sapaan Stephen Lin kepada mereka,
namun hari ini Stephen Lin menunjukkan sisi dirinya yang lebih kuat dari sebelumnya, yang membuat perasaan mereka terhadap Stephen Lin berubah. Ayo pergi, sampai jumpa di luar jika kamu ditakdirkan. Melihat keduanya akan berbicara dengannya, Stephen Lin hanya melambaikan tangannya untuk membiarkan mereka pergi. Keduanya tidak banyak bicara, mereka berjalan ke sisi Sulang dan membantu Sulang yang masih pingsan, lalu berjalan ke pintu di sebelah kiri. Aku bahkan tidak memiliki tekad untuk membunuhnya dan menjalani kehidupan baru. Aku terlalu konservatif. Orang seperti itu tidak cocok menjadi Raja Naga, kata Zhao Tuntian ringan. Stephen Lin mengangkat bahu, tanpa komitmen. Jika kekuatanmu bisa meningkat setahun kemudian, aku akan mengusulkanmu menjadi Raja Naga, kata Zhao Tuntian. Lupakan saja, potensiku tidak cukup. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Saya tidak percaya itu. Memang benar bahwa potensi seseorang menentukan langit-langit, tetapi langit-langit itu tidak bisa dipecahkan. Saya yakin Anda bisa menghancurkan langit-langit itu, kata Zhao Tuntian. Stephen Lin tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Mengikuti pilihan yang dibuat oleh Ouyang Seng bertiga, Frost dan yang lainnya juga memilih untuk pergi dengan peti harta karun, karena mereka agak terluka di labirin keputusasaan sebelumnya, dan mereka tidak dalam kondisi prima sekarang, jadi mereka tidak berani turun. Sama sekali. Phil Jackson tidak berniat untuk pergi pada awalnya, tetapi dia tahu bahwa setelah Frost dan yang lainnya pergi, jika dia tetap di sini, dia pasti akan menjadi sasaran pengepungan Lindsay. Jadi, setelah pertimbangan matang, Phil Jackson mengikuti Frost dan yang lainnya dan memilih pintu di sebelah kiri. Dia benar-benar baby tua yang cerdas, Zhao Tuntian mendengus dingin. Jika Phil Jackson benar-benar tinggal, maka dia pasti tidak keberatan mengepung dan membunuh Phil Jackson dengan Stephen Lin Schwartzman. Sayangnya, dia atau melarikan diri dengan peti harta karun. Kali ini, hanya Stephen Lin, Zhao Tuntian, dan Schwartzman yang tersisa. Ini, aku akan memberimu satu. Stephen Lin mengambil sebuah kotak harta karun dan melemparkannya ke Zhao Tuntian. Berikan padaku. Zhao Tuntian tercengang. Kotak harta karun ini mewakili sebuah kesempatan, dan Stephen Lin memberikannya begitu saja, yang benar-benar di luar dugaannya. Saya sudah punya 4, satu lagi tidak terlalu banyak, satu kurang tidak banyak, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Zhao Tuntian mengambil kotak harta karun yang diberikan oleh Stephen Lin, memandang Stephen Lin setelah berpikir sejenak, dan berkata sambil tersenyum, kamu juga baby kecil yang cerdas, jangan khawatir, jika kita bisa bersama di masa depan. Tingkat, saya akan membantu Anda jika saya bisa. Petik 2. Stephen Lin tersenyum, meskipun Zhao Tuntian gemuk, tetapi dia adalah orang yang cerdas, sangat menyenangkan untuk berhubungan dengan orang seperti itu. Ayo pergi. Stephen Lin membuka 3 kotak di tanah dan berjalan lurus ke depan. Tidakkah kamu memberiku satu lagi? Pendekar mengikuti Stephen Lin, mengerutkan kening dan berkata, mengapa saya harus memberi Anda lebih banyak? Stephen Lin bertanya, aku memblokir Phil Jackson untukmu, dan bahkan menyelamatkanmu di saat kritis, bukankah seharusnya kau memberiku satu lagi? Tanya pendekar pedang itu. Bukankah seharusnya begitu? Stephen Lin tersenyum bercanda. Wajah pendekar pedang itu menjadi gelap, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Bab 762. Mereka bertiga berjalan menuju pintu. Sebuah platform naik dari tanah dan muncul di sebelah pintu. Di tengah meja ada lekukan cekung, garis besarnya mirip dengan peti harta karun di tangan semua orang. Masukkan semua peti harta karunmu ke dalam alur, dan kamu akan menukarnya dengan alat peraga kunci dari level berikutnya. Suara mekanis terdengar pada waktu yang tepat. Bolehkah saya menyimpan beberapa kotak? Stephen Lin bertanya. Tidak ada yang menjawab Stephen Lin. Stephen Lin tersenyum canggung, dan berkata kepada Zhao Tuntian, biarkan saya mencoba dengan kotak saya dulu, lagi pula, saya punya banyak kotak. Petik 2. Setelah berbicara,
Stephen Lin hanya mengambil sebuah kotak dan memasukkannya ke dalam alur. Saat kotak itu benar-benar ditempatkan, alurnya tiba-tiba tenggelam, dan kotak harta karun itu menghilang di depan Stephen Lin, dan kemudian sebuah kunci emas muncul di alurnya. Kunci. Stephen Lin tercengang, mereka semua tidak bisa membuka peti harta karun karena mereka tidak memiliki kuncinya, tapi sekarang ada kuncinya, dan kunci ini ditukar dengan peti harta karun. Bukankah ini benar-benar intimidasi? Stephen Lin mengulurkan tangan dan mengambil kunci di tangannya. Kunci ini sangat besar, beberapa kali ukuran kunci biasa, dan ada angka 7 di pantat kunci. Stephen Lin tiba-tiba teringat bahwa kunci peti harta karun yang ditempatkan di alur barusan juga merupakan angka 7. Tidak bisakah kunci ini menjadi kunci untuk membuka peti harta karun itu? Jika ini masalahnya, maka itu benar-benar seekor anjing. Apakah Anda ingin mencoba membawa beberapa kotak harta karun ke tingkat selanjutnya? Tanya Zhao Tuntian. Lupakan saja, jika saya tidak diizinkan melakukan ini pada saat itu, saya akan bingung, kata Stephen Lin, dan meletakkan 2 kotak harta karun yang tersisa di alur satu persatu. Setelah itu, dia mendapat 2 lebih banyak kunci, 3 tertulis di belakang sepasang bokong, dan 767 tertulis di belakang sepasang bokong. Sekarang giliranmu, kata Stephen Lin. Zhao Tuntian dan Swordsman juga bertukar kunci secara bergantian. Ayo pergi, aku akan menjadi yang pertama, dan kamu akan menjadi yang terakhir, kata Zhao Tuntian, berjalan ke pemandangan yang teduh. Saat berikutnya, tubuh Zhao Tuntian menghilang di depan Stephen Lin dan pendekar pedang. Stephen Lin tidak banyak bicara, dan melangkah ke tempat teduh. Ketika tubuhnya benar-benar tenggelam dalam kegelapan, kekuatan hisap tiba-tiba menyerang. Stephen Lin hanya merasa tubuhnya seperti kosong untuk sementara, dan kemudian mulai jatuh lagi. Dengan sekejap, Stephen Lin menginjak tanah dengan kedua kakinya, lalu matanya tiba-tiba menyala. Ruang yang sangat besar muncul di depan Stephen Lin. Ketika Stephen Lin melihat ruang yang sangat besar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya. Volume ruang ini hampir sebesar lapangan sepak bola, dan di ruang sebesar itu, kotak-kotak kubus ditumpuk ke segala arah, depan, belakang, kiri, dan kanan. Volume kotak tersebut kira-kira sebesar kotak sepatu, setiap kotak memiliki kunci, dan setiap kunci memiliki nomor. Melihat sekeliling, ada kotak yang tak terhitung jumlahnya. Stephen Lin dapat mengatakan dengan bertanggung jawab bahwa dia belum pernah melihat begitu banyak kotak yang disatukan dalam hidupnya. Pasti ada jutaan kotak ini, kan? Nasib. Suara Zhao Tuntian datang tidak jauh dari sana. Stephen Lin memandang Zhao Tuntian dan menemukan bahwa Zhao Tuntian berdiri sekitar 100 meter darinya. Stephen Lin bergegas dan mendatangi Zhao Tuntian. Bukankah kotak ini terlalu banyak? Kata Stephen Lin. Setidaknya ada ratusan ribu. Kata Zhao Tuntian, mengambil sebuah kotak dari tanah, menunjuk ke nomor di atasnya dan berkata, lihat kotak ini, nomornya 875.681. Mungkin kotak itu di sini dari kecil ke angka yang lebih besar, itu lebih dari 870. 000. Petik 2. Persetan. Stephen Lin tidak bisa menahan teriakan. Pada saat ini, pendekar pedang itu juga berjalan dari samping. Apa yang terjadi di sini? Pendekar pedang itu bertanya. Zhao Tuntian menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Petik 2. Pada saat ini, sebuah suara mekanis terdengar. Selamat datang semuanya untuk memasuki lantai 3 area kelima dari Secret Realm of Despair. Ada total 1 kotak di sini. Anda memiliki waktu 24 jam untuk menemukan kotak yang sesuai dengan angka pada kunci Anda. Kotak, buka itu, dan Anda akan menuai peluang Anda. Sekarang, hitungan mundur dimulai. Petik 2. Suara itu berakhir di sini, dan kemudian, pola hitungan mundur 24 jam diproyeksikan ke udara. Persetan. Stephen Lin tidak bisa menahan kutukan.
Ada lebih dari 1,3 juta kotak, mereka memiliki total 6 kunci dan 6 angka, dan butuh 24 jam untuk menemukan 6 kotak yang sesuai dengan angka di antara lebih dari 1,3 juta kotak. Ini jelas merupakan jarum di tumpukan jerami. Aku seharusnya tidak datang ke sini. Jika bukan karena melindungimu, aku akan pergi dengan peti harta karun, kata pendekar pedang itu dengan marah. Aku mengerti sekarang mengapa tempat ini disebut alam rahasia keputusasaan. Itu tidak ada hubungannya dengan danau keputusasaan. Setiap level di sini adalah keputusasaan. Pertama, ini akan membuatmu mengalami hal-hal yang paling menyedihkan dalam hidupmu, dan kemudian biarkan Anda masuk, tidak ada jalan keluar labirin yang membuat orang putus asa. Akhirnya saya mendapatkan kotak harta karun, dan ada lebih dari 1 juta kotak menunggu Anda di sini. Semuanya membuat orang putus asa. Inilah asal mula sebenarnya dari dunia rahasia keputusasaan. Zhao Tuntian menamparkan pantatnya duduk di tanah dan mendesah. Baginya, menghadapi 1 juta orang biasa lebih baik daripada menghadapi lebih dari 1 juta kotak ini. Ayo, para penjelajah, ada peluang nyata yang tersembunyi di sini, dan siapapun yang tidak datang ke sini akan berakhir sia-sia. Petik 2. Suara mekanis itu tiba-tiba terdengar, seolah menghibur semua orang. Semuanya sia-sia pada akhirnya. Mungkinkah mereka yang pergi lebih dulu tidak mendapat apa-apa? Stephen Lin bertanya dengan heran. Sulit untuk mendapatkan peti harta karun, dan sulit untuk pensiun, tetapi kamu tidak mendapatkan apa-apa. Itu benar-benar tidak ada harapan. Alam rahasia keputusasaan benar-benar layak untuk kata putus asa, kata Zhao Tuntian dengan emosi. Pendekar pedang itu tampak sedikit malu. Dia baru saja mengatakan bahwa jika Stephen Lin tidak datang ke sini, dia akan membawa kotak harta karun itu bersamanya. Jika dia benar-benar membawa kotak harta itu bersamanya, itu akan sia-sia. Semua upaya sebelum semua buta. Tapi, saat ini, jika kau menemukan 1 dari jutaan kotak, bukankah itu mirip dengan Baisia? Ayo kita cari. Stephen Lin membungkuk dan mengambil sebuah kotak untuk melihatnya, dan berkata, kita punya 24 jam, jadi kita mungkin beruntung. Hei, aku hanya bisa mencarinya. Zhao Tuntian saat dia berbicara, dia juga mengambil kotak di tanah dan melihatnya. Pendekar pedang itu tidak mau menyia-nyiakan waktu 24 jam itu, jadi dia pun mulai mencarinya. Ruang besar ini tidak diisi dengan kotak, jadi semua kotak yang dicentang dibuang ke ruang terbuka di tengah. Mereka bertiga adalah ahli super, dan kecepatan kotak centang jauh lebih tinggi daripada orang biasa, apalagi mereka semua menghafal nomor satu sama lain. Dan begitu mereka menemukan kotak berlabel satu sama lain, mereka akan saling memberitahu sesegera mungkin. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kotak di tengah, dan mereka bertiga terus mengulangi aksi memetik dan melempar kotak. Kotak-kotak ini tidak ringan, masing-masing beratnya 10 hingga 20 kati, mengambil dan membuangnya tidak menghabiskan banyak energi, tetapi saya tidak tahan mengulangi tindakan ini. Kekuatan fisik mereka bertiga masih sedikit menurun. 3 jam kemudian, kotak-kotak di tengah menumpuk seperti gunung, dan gerakan ketiganya semakin cepat. Pada saat ini, seluruh ruang tiba-tiba bergetar. Mereka bertiga menghentikan apa yang mereka lakukan pada saat bersamaan. Pada saat yang sama, semua kotak di angkasa tiba-tiba terangkat ke udara. Kotak-kotak ini sepertinya dikendalikan oleh sesuatu, terus-menerus beterbangan. Kotak yang sudah menabrak, semua kotak jatuh ke tanah. Aku mencintaimu. Zhao Tuntian melihat ke kotak remix dan meraung marah. Pendekar pedang itu berdiri di sana dengan wajah gelap, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini, apa yang disebut keputusasaan? Stephen Lin tidak bisa membantu tetapi berkata, setelah akhirnya memeriksa bagian ini segera dicampur dengan yang belum diperiksa, yang berarti mereka harus melakukannya.
Mulai memeriksa lagi semua upaya untuk pergi sia-sia. Kata keputusasaan di dunia rahasia keputusasaan memang pantas, tingkat korban di dunia rahasia ini tidak tinggi, tapi dia cemburu. Stephen Lin tidak mengatakan apa-apa, berjalan ke samping dan terus mengulangi tindakan sebelumnya. Apa yang kamu lakukan? Semuanya bercampur, dan kamu harus mulai mencari lagi, mencari kentut, kata Zhao Tuntian dengan marah. Siapa yang tahu yang namanya keberuntungan, mungkin kotak yang kami minta tadi akan dikirimkan kepada kami. Jika Anda tidak menemukannya, Anda mungkin berhasil jika Anda tidak menemukannya, kata Stephen Lin sambil mengubur kepalanya. Silakan dan lakukan pemeriksaan cepat satu persatu. Setelah Zhao Tuntian duduk di sana dan menonton sebentar, dia merasa lebih baik mencarinya, jadi dia juga bangun dan memeriksa bersama. Sedangkan untuk pendekar pedang, dia sangat yakin itu hanya membuang-buang waktu, jadi dia duduk di sebelahnya sendirian. Tindakan pengecekan sepenuhnya mekanis, dan setiap kotak dilemparkan ke tengah setelah diperiksa. Kali ini keduanya bergerak lebih cepat dan lebih lancar dari sebelumnya. Beberapa jam kemudian, kotak-kotak di tengah menumpuk seperti gunung. Saat itu, kotak itu terbang lagi, dan semuanya kembali normal sekali lagi. Kamu sia-sia. Tujuan dari orang-orang yang merancang semua ini adalah untuk membuatmu putus asa dalam pencarianmu dari waktu ke waktu, kata pendekar pedang itu. Zhao Tuntian menghela nafas, duduk di sampingnya, dan dia juga memilih untuk menyerah. Hanya Stephen Lin yang masih mengobrak-abrik di sana. Beberapa jam lagi berlalu, dan Stephen Lin masih belum mendapatkan apa-apa, dan hal-hal yang dia periksa dengan susah payah terbang lagi dan bercampur ke dalam kotak di sekitarnya. Semuanya tidak berguna seperti yang dikatakan pendekar pedang itu, tetapi Stephen Lin tidak pernah berpikir untuk menyerah, seperti dia melatih dirinya berulang kali. Stephen Lin tidak percaya bahwa kesuksesan dapat dicapai melalui kerja keras, tetapi dia percaya bahwa kesuksesan dapat dicapai melalui kerja keras. Bab 763. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Hanya tersisa 30 menit dalam hitungan mundur 24 jam. Stephen Lin masih mengulangi tindakan sebelumnya. Zhao Tuntian sudah bangun dari tidur siangnya, dan duduk di samping dalam kebosanan. Pendekar pedang menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya, dan tidak mendengar apapun di luar jendela. Tiba-tiba, kotak kosong di tengah terbang lagi, terbang berputar-putar, dan jatuh ke dalam banyak kotak di sekitarnya. Nasib, jangan sibuk, tidak ada gunanya, hanya tersisa 30 menit, Zhao Tuntian menguap saat dia berkata. Buang-buang waktu, kata pendekar pedang itu dengan dingin. Stephen Lin tidak mengatakan apa-apa, tetapi masih membenamkan dirinya dalam pencarian. Berikan kunci saya. Lagi pula tidak ada gunanya menyimpannya, kata Zhao Tuntian sambil melemparkan kedua kuncinya ke Stephen Lin. Stephen Lin mengambil kunci Zhao Tuntian, menyimpannya, dan terus melihat ke bawah. Pedang Taois, kamu juga bisa memberikan kuncimu padanya, kata Zhao Tuntian. Berikan dia kuncinya. Pendekar pedang itu melirik Stephen Lin, mengeluarkan kunci dari sakunya dan berkata dengan bercanda, apakah kamu menginginkannya? Jika kamu ingin memberikannya kepadaku, tentu saja aku menginginkannya. Petik 2. Stephen Lin menunduk, katanya sambil menarik kotak itu. Mengenai benda ini, sia-sia menyimpannya untukku, dan bukan tidak mungkin untuk memberikannya padamu, kata pendekar pedang itu. Stephen Lin menunduk dan membuka kotak itu tanpa bicara. Namun, ada syaratnya. Pendekar pedang itu memandang Stephen Lin dan berkata, aku akan memberimu kuncinya, dan kamu berutang budi padaku. Heh. Stephen Lin mencibir, bahkan tidak mau. Menjawab dia. Bukan kerugian untuk menukar kunci dengan bantuan. Aku yakin kamu akan menemukan kotak yang cocok dengan kunciku sebentar lagi. Meskipun kemungkinan kamu menemukannya lebih dari 1 dalam sejuta, menurut apa yang kamu katakan, sedikit kemungkinan yang mungkin, bukan? Kata pendekar pedang itu dengan bercanda.
Simpan kembali sebagai objek pemakaman, kata Stephen Lin. Hahaha, apakah kamu marah? Benar untuk marah. Suasana hatiku sama denganmu selama beberapa hari terakhir. Sekarang akhirnya giliranmu, kata pendekar pedang itu dengan senyum lebar. Aku tidak tahu apa artinya. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan mengabaikan pendekar pedang itu. Waktu bergerak maju dengan cepat. Akhirnya, hitungan mundur mencapai 0. Tidak ada keajaiban yang terjadi. Stephen Lin tidak menemukan kotak yang cocok dengan kuncinya di antara sejumlah besar kotak. Dia gagal. Saya katakan sebelumnya bahwa semua ini adalah pekerjaan yang sia-sia. Anda hanya tidak mendengarkan. Apakah Anda melihat? Anda, seperti kami, tidak mendapat apa-apa. Pendekar pedang itu berteriak dengan penuh semangat. Dia menunggu lebih dari 20 jam. Hanya untuk saat ini untuk dapat dengan tidak hati-hati mengejek Stephen Lin. Stephen Lin membuang kotak di tangannya ke samping, tanpa ekspresi sedih maupun senang di wajahnya. Dia tahu bahwa kerja keras belum tentu berhasil, tetapi dia telah berusaha keras, dan tidak akan ada penyesalan jika dia gagal. Oleh karena itu, dia menerima hasil saat ini dengan jujur. Zhao Tuntian meregangkan pinggangnya dan berkata, saya tidak akan pernah datang ke dunia rahasia yang rusak ini lagi. Tidak ada keuntungan lain selain keputusasaan. Dalam 24 jam, Anda telah mencari setidaknya 100.000 kotak, ini benar. Benar lebah pekerja keras. Pendekar pedang itu terus mengejek Stephen Lin. Saat suara pendekar pedang itu jatuh, benda berbentuk cakram tiba-tiba jatuh dari langit-langit, lalu terbang di depan Stephen Lin. Benda berbentuk piringan ini terlihat seperti miniatur piring terbang, hanya seukuran laptop. Ketiganya menatap piring terbang itu dengan heran. Pada saat ini, suara mekanis sebelumnya berasal dari piring terbang. Sayangnya, Anda tidak menemukan kotak yang cocok untuk kunci Anda. Petik 2. Jadi, Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Sebenarnya, meskipun kamu menghabiskan seluruh hidupmu mencari di sini, kamu tidak akan pernah bisa menemukan kotak yang cocok dengan kuncimu, karena kotak yang cocok dengan kuncimu sudah dibersihkan saat kamu mulai mencari. UFO berkata suara di atas. Hahaha. Jadi sejak awal ini adalah tantangan yang ditakdirkan untuk tidak mungkin berhasil. Kamu mencoba membuat kami putus asa, begitukah maksudmu? Kata pendekar pedang itu dengan bersemangat. Apakah saya menang? Stephen Lin bertanya tiba-tiba. Kamu menang. Apa yang kamu menangkan? Ini adalah tantangan yang mustahil, bagaimana kamu bisa menang? Namun, saat pria kendo itu selesai berbicara, suara mekanis terdengar lagi. Ya, kamu menang. Jadi sekarang kamu bisa memasuki bagian terdalam dari area kelima, dapatkan kesempatan yang benar-benar milikmu, dan ambil kuncimu. Setelah piring terbang selesai berbicara, celah terbuka di kepala, dan sebuah logam kuncinya mengapung dari kepala cawan sedikit demi sedikit. Stephen Lin mengulurkan tangan dan mengambil kunci di tangannya. Apa yang terjadi? Pendekar pedang itu tercengang saat melihat pemandangan ini. Arti sebenarnya dari dunia rahasia keputusasaan adalah membiarkan Anda menemukan secercah harapan dalam keputusasaan. Kami ingin memberitahu semua orang bahwa selama Anda tidak menyerah, bahkan jika Anda berada dalam situasi putus asa, Anda memiliki kesempatan untuk mengubah hidupmu melawan langit. Dalam 24 tahun terakhir dalam 1 jam, Anda telah menyelesaikan total 1 pemeriksaan, melebihi jumlah semua kotak di sini, dan juga melampaui 2 kandidat lainnya, jadi Anda memenangkan final. Ada kesempatan untuk mendapatkan hadiah, ada kesempatan terbesar di alam rahasia keputusasaan, ayo pergi. Kata piring terbang itu. Saat suara piring terbang jatuh, kotak-kotak yang berserakan di mana-mana tiba-tiba terbang, dan kemudian semua terbang ke satu arah, benar-benar memperlihatkan sisi kiri ruang, dan pada posisi itu, 2 pintu tiba-tiba muncul, salah satu pintu tertutup dan yang lainnya terbuka. Pintu yang terbuka memiliki 2 kata yang tertulis di atasnya, keluar, sedangkan pintu yang tertutup memiliki
Dua kata yang tertulis di atasnya, akhir, lain kali kita membuka alam rahasia selamat tinggal. Setelah terbang piring selesai berbicara, itu terbang ke atas dengan suara siulan, terbang ke celah di mana dia datang, dan menghilang di depan semua orang. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana mungkin? Teriak pendekar pedang itu dengan penuh semangat. Apakah kamu tidak mengerti? Stephen Lin bertanya dengan bercanda. Apa maksudmu? Tanya pendekar pedang itu. Mengapa dia meminta kita untuk menemukan beberapa kotak di antara jutaan kotak? Mengapa dia sesekali memecah kotak? Mengapa dia menambah jumlah kotak yang sudah sangat sulit? Kesulitan. Apa tujuan dari meningkatkan kesulitan? Benarkah kita bertiga akan kembali dengan sia-sia? Lalu apa gunanya dia membuka dunia rahasia kali ini? Pasti akan ada pemenang di antara kita bertiga pada akhirnya, dan seseorang pasti akan melakukannya. Menang secara kebetulan, karena ini masalahnya, proses yang semakin sulit adalah untuk terus menghilangkan kandidat sampai pemenang akhir muncul. Semua ini. Tidak bisakah kamu mengerti? Kata Stephen Lin. Kata-kata Stephen Lin seperti pencerahan bagi pendekar pedang itu, dan dia segera mengerti kuncinya. Pembukaan dunia rahasia apapun adalah agar orang memasukinya untuk mendapatkan kesempatan. Dia tidak ada untuk penyiksaan dan pembunuhan. Saya telah mengunjungi beberapa alam rahasia, jadi saya tahu aturan mereka. Alam rahasia keputusasaan mengungkapkan keputusasaan di mana-mana, tetapi semakin dalam situasi putus asa, peluang lebih mungkin diperoleh. Apakah menurut Anda alam rahasia begitu mudah dijelajahi? Apakah Anda pikir Anda bisa mendapatkan peluang dengan membunuh beberapa monster? Anda telah hidup begitu lama dengan sia-sia, kamu terlalu muda. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dengan bercanda. Karena kamu tahu aturan seperti itu, kenapa kamu tidak mengingatkan kami? Tidak apa-apa jika kamu tidak mengingatkanku, tapi kamu tidak mengingatkan Raja Naga, bukankah kamu terlalu egois? Kata pendekar pedang itu dengan penuh semangat. Dia mengingatkan saya. Zhao Tuntian berkata. Apakah kamu diingatkan? Pendekar pedang memandang Zhao Tuntian dengan curiga. Dia berkata bahwa jika Anda tidak bekerja keras, Anda tidak akan memiliki peluang untuk sukses. Jika Anda bekerja keras, Anda mungkin berhasil, tetapi kami tidak mendengarkannya. Zhao Tuntian mengangkat bahu. Pengingat macam apa ini? Pendekar pedang itu berkata dengan semangat, dia harus memberitahu kita tebakannya. Petik 2. Mungkin saja hanya ada satu pemenang di sini. Mengapa dia repot-repot menambahkan musuh pada dirinya sendiri? Dan bahkan jika kita mengatakannya, apakah kita mempercayainya? Mungkin kamu harus mengejeknya seperti orang idiot, lupakan saja pendekar pedang, jika kita kalah, kesempatan ini tidak ada hubungannya dengan kita, tunggu sampai nanti. Zhao Tuntian berkata. Wajah pendekar pedang itu mendung dan tidak pasti. Dia melihat kunci di tangan Stephen Lin. Kunci itu berarti peluang nyata. Mungkin saja kesempatan ini akan menjadikannya salah satu dari 10 dewa perang. Mungkin menjadikan Stephen Lin salah satu dari 10 dewa perang, tetapi sekarang dia hanya melihat Stephen Lin pergi sampai akhir, dia benar-benar tidak dapat melakukannya. Apakah kamu ingin mengambil kunci saya? Stephen Lin mengangkat kunci di tangannya dan bertanya dengan bercanda. Man of Swordsman, karena Stephen sudah menjadi pemenang, jangan berjuang lagi. Kata Zhao Tuntian. Saya tidak ingin mengambilnya. Pendekar pedang itu menggelengkan kepalanya dan berkata, karena kamu adalah pemenangnya, aku hanya bisa memberkatimu. Petik 2. Terima kasih. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Oke, ayo pergi, jangan buang waktu di sini. Zhao Tuntian berkata, dan berjalan ke dua pintu di sebelahnya. Suo Taois dan Stephen Lin juga berjalan ke dua pintu itu bersama-sama. Zhao Tuntian dan Stephen Lin mengobrol sambil berjalan, sementara Suo Taois berjalan sedikit di belakang mereka berdua. Stephen, selamat tinggal takdir.
Zhao Tuntian berjabat tangan dengan Stephen Lin, lalu berjalan ke pintu keluar. Pendekar pedang itu berdiri di depan pintu dan berkata kepada Stephen Lin dengan dingin. Stephen Lin tersenyum, mengabaikan pendekar pedang itu, tetapi mengambil kunci di tangannya dan memasukkannya ke pintu. Dengan sekali klik, pintu terbuka. Saat pintu terbuka, cahaya dingin tiba-tiba menembus dari samping. Stephen Lin menoleh dan melihat cahaya dingin datang dari seorang pendekar pedang. Kaki pendekar pedang yang hendak melewati ambang pintu telah ditarik kembali saat ini. Pedang ini berada di tepi Stephen Lin, dan pendekar pedang itu sepertinya telah merencanakannya sejak lama, jadi satu pedang datang dan berubah menjadi 3 pedang. Itu adalah 3 pedang yang memecahkan kehampaan lagi. Bab 764. Kamu masih tidak mengerti aturan dunia rahasia. Stephen Lin berdiri di tempat, menatap pendekar pedang itu dan berkata dengan tenang, tubuhnya tidak memberikan respons apapun, dan berdiri di sana menunggu serangan pendekar pedang itu. Wajah pendekar pedang Taois itu sangat ganas, dia tidak menyangka akan membunuh Stephen Lin dengan pedang ini, dia hanya perlu memaksa Stephen Lin mundur, dan kemudian dia akan memasuki garis finish terlebih dahulu. Meskipun kata-kata Stephen Lin membuatnya sedikit bingung, dia tetap maju. Saat itu, seberkas cahaya menyilaukan turun dari langit, menyelimuti seluruh tubuh pendekar pedang itu. Pendekar pedang menjerit sedih. Sinar cahaya ini bukanlah sinar laser, melainkan jenis cahaya lain dengan suhu tinggi. Suhu cahaya tersebut sangat tinggi sehingga Stephen Lin dapat merasakan gelombang panas yang datang darinya bahkan berdiri di sampingnya. Setelah beberapa detik, berkas cahaya menghilang. Tubuh pendekar pedang yang hangus itu bergetar dan jatuh ke tanah. Hanya dalam beberapa detik, pendekar pedang, yang lebih kuat dari rata-rata dewa perang, telah terluka parah. Jika pemenang terakhir dapat dijarah dengan tidak hati-hati, bukankah yang kuat hanya duduk dan menikmati pencapaian mereka selamanya? Stephen Lin berkata dengan rendah hati, menatap pendekar pedang yang terbakar itu. Pendekar pedang itu mengangkat kepalanya dengan gemetar. Pada saat ini, seluruh tubuhnya hangus, dan dia tampak sangat sengsara. Bagaimana? Seperti ini, pendekar pedang itu berkata dengan suara bergetar, dan suaranya menjadi sangat tidak menyenangkan saat ini. Alam rahasia memiliki mekanisme perlindungan untuk pemenang kebetulan, yang dapat mencegah yang kuat menjarah pemenang kebetulan, kata Stephen Lin dengan ringan. Nafas pendekar pedang yang tidak stabil tiba-tiba tercekik setelah mendengar kata-kata Stephen Lin, dia tidak pernah memasuki dunia rahasia, jadi secara alami tidak mungkin untuk mengetahui bahwa ada mekanisme perlindungan seperti itu di dunia rahasia. Awalnya aku berencana mencari kesempatan untuk berurusan denganmu setelah aku keluar, tapi sekarang sepertinya tidak perlu, kata Stephen Lin, berjongkok dan mengambil pedangnya dari tangan pendekar pedang itu. Kamu berani, kata pendekar pedang itu dengan enggan dengan suara bergetar. Ada begitu banyak hal yang berani saya lakukan di dunia ini. Stephen Lin menimbang pedang di tangannya, lalu berdiri tegak dan berkata, pedang Taois, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir untuk menjawab pertanyaan saya dengan jujur, dan saya akan meninggalkanmu sendirian. Hidup. Petik 2. Apa yang ingin kamu ketahui? Tanya pendekar pedang itu. Fraksi Wudang. Apakah kamu sudah bekerja sama dengan organisasi buah? Stephen Lin bertanya. Tubuh pendekar Taois yang gemetar tiba-tiba berhenti gemetar. Dia mengangkat kepalanya, menatap Stephen Lin dan berkata, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Petik 2. Apa yang saya katakan adalah kebenaran, kata pendekar pedang itu. Stephen Lin meletakkan pedang di leher pria pedang itu dan berkata, saya akan bertanya lagi, apakah faksi Wudang bekerja sama dengan organisasi buah? Saya tidak tahu, kata pria pedang itu. Engah. Tepi pedang memotong leher pria pedang itu, dan darah menyembur keluar dari lehernya. Tubuh Sword Daois lemas, dan dia jatuh ke tanah, lalu tubuhnya berkedut tanpa sadar. Sebenarnya,
Kamu juga tahu bahwa meskipun kamu menjawab dengan jujur, aku akan membunuhmu, bukan? Stephen Lin bertanya. Pendekar pedang itu tidak berbicara, hanya berkedut di sana, tetapi matanya terbuka lebar, dan bola matanya digulung, seolah ingin menanamkan penampilan Stephen Lin di benaknya. Mengapa kamu memprovokasi saya? Jelas hanya ada jalan buntu. Stephen Lin berdiri di sana dan menghela nafas. Tubuh pendekar pedang itu tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian tidak ada gerakan. Seorang pria yang lebih kuat dari rata-rata dewa perang mati di tangan Stephen Lin. Dan dia adalah orang keempat yang meninggal di tangan Stephen Lin selama perjalanan ke alam rahasia putus asa ini. 3 yang pertama adalah bintang masa depan aliansi UKC, yang dekat dengan pusat kekuatan dewa perang, sedangkan yang terakhir adalah penatua tertinggi dari Sekte Wudang, salah satu kekuatan tempur terkuat. Setelah membunuh 4 orang kuat ini, Stephen Lin tidak merasa terlalu bergejolak di hatinya. Dia melemparkan pedang pendekar pedang itu ke samping, dan kemudian berjalan ke pintu dengan kata penekanan tertulis di atasnya dengan kepala terangkat tinggi. Begitu dia masuk, pintu di belakangnya tertutup secara otomatis, dan sebuah ruangan muncul di depan Stephen Lin. Ruangan ini tidak besar atau kecil, sekitar 4-500 meter persegi. Posisi tepat di depannya ternyata adalah seluruh layar besar, dan layar besar ini terdiri dari ratusan layar kecil, masing-masing dengan gambar yang berbeda. Stephen Lin tertarik dengan kunci layar dan langsung berjalan ke depan layar. Gambar yang berbeda diputar di layar, seolah-olah itu adalah dinding monitor yang besar. Stephen Lin melihat seseorang bergerak cepat, seseorang berkelahi, dan seseorang menunggu. Tentunya foto-foto di atas berasal dari berbagai area di Rift of Despair. Secret Realm of Despair belum ditutup, dan banyak area masih dieksplorasi. Stephen Lin berdiri di sana menonton untuk waktu yang lama, merasa seperti dewa yang memandangi semua makhluk hidup. Selamat datang, pemenang terakhir. Petik 2. Suara mekanis yang akrab terdengar, dan piring terbang itu terbang dari samping dan mendarat di depan Stephen Lin. Apakah ini bagian terdalam dari dunia rahasia keputusasaan? Tanya Stephen Lin. Ya, ini juga ruang kendali utama dari alam rahasia keputusasaan, jawab UFO. Ruang kontrol umum. Ini adalah kosakata yang sangat modern, tetapi fokus Stephen Lin saat ini tidak ada di sini, karena menurut apa yang dikatakan Jia Yun, akan ada platform di dalamnya dan akan ada batu energi di bawah platform. Stephen Lin melihat ke samping, dan benar saja, dia melihat sebuah platform tidak jauh dari sana. Meja itu memanjang dari tanah, tingginya sekitar 1 meter, dan meja itu tidak besar, hanya seukuran laptop. Stephen Lin berjalan menuju peron, dan piring terbang itu terbang bersama Stephen Lin. Pemenangnya, letakkan tanganmu di atas meja, dan dia akan memberimu kesempatan yang paling sesuai dengan situasimu, kata UFO. Stephen Lin berjalan ke depan meja dan menemukan bahwa meja itu sangat halus, agak seperti cermin batu permata, dan seluruh meja berwarna biru muda, seperti safir. Letakkan saja tanganmu di atasnya. Stephen Lin bertanya. Ya, jawab UFO. Setelah Stephen Lin terdiam sesaat, dia melihat ke piring terbang itu dan bertanya, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Petik 2. Jika Anda bersedia menukar kesempatan Anda dengan jawaban, tidak apa-apa, kata piring terbang itu. Sangat kasar. Saya hanya mengajukan beberapa pertanyaan sederhana, kata Stephen Lin. Kamu akan mengetahui beberapa masalah ketika kamu harus mengetahuinya, kata UFO. Siapa kamu? Stephen Lin bertanya. Pertanyaan Stephen Lin membuat piring terbang itu diam selama sekitar 2 detik, dan kemudian piring terbang itu berkata, aku dalang dari alam rahasia keputusasaan. Dalang, apa sebenarnya medan perang ekstrateritorial itu? Stephen Lin bertanya lagi. Saya tidak memiliki wewenang untuk menjawab pertanyaan ini. Harap letakkan tangan Anda di konsol utama sesegera mungkin untuk mendapatkan kesempatan Anda, kata piring terbang itu.
Stephen Lin menatap piring terbang di depannya. Meskipun piring terbang itu tidak memiliki mata, dua lampu LED merah di atasnya juga menghadap Stephen Lin. Hitungan mundur untuk penutupan distrik kelima adalah 1 menit, 60:59. Suara hitungan mundur tiba-tiba terdengar di piring terbang. Brengsek, ada yang seperti ini, kata Stephen Lin sambil meletakkan tangannya di atas meja. Beberapa tombol tiba-tiba terangkat dari meja yang semula mulus, dan tangan Stephen Lin langsung terkunci di atas meja. Setelah itu, tangan Stephen Lin tiba-tiba terasa seperti sengatan listrik, seolah-olah arus listrik mengalir dari tangan Stephen Lin. Saat berikutnya, meja membuka-bukaan lagi, dan lengan mekanis kecil menjulur keluar dari bukaan sambil memegang tabung jarum. Apa ini? Stephen Lin bertanya. Ini adalah kesempatanmu, kata UFO. Begitu kata-kata itu jatuh, lengan mekanik langsung memasukkan jarum ke tangan Stephen Lin. Stephen Lin ngeri menemukan bahwa tubuhnya yang kaku tidak dapat menghentikan jarum kecil itu. Cairan hijau di tabung jarum langsung disuntikkan ke tangan Stephen Lin. Cairan itu bahkan mewarnai pembuluh darah Stephen Lin di dekat tabung jarum menjadi hijau, dan warna hijau masih menyebar dengan cepat, membuatnya terlihat sangat permeabel. Brengsek, apa-apaan ini? Stephen Lin tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Dia bisa membantumu mengaktifkan semua kemampuan mata hantu neter, kata piring terbang itu. Aktifkan semua kemampuan murid hantu. Mendengar ini, Stephen Lin langsung sangat gembira. Dia hanya mengaktifkan sebagian kecil dari kemampuan murid hantu sejak dia mendapatkannya. Jika dia benar-benar dapat mengaktifkan semua kemampuan, maka dia pasti akan itu adalah senjata yang sangat mengerikan. Kesempatan telah didapat, masih ada 20 detik sebelum penutupan area kelima, siap dihipnotis. 19, 18, kata suara piring terbang itu. Hipnose. Stephen Lin tidak mengharapkan hal seperti itu keluar, jadi dia buru-buru berkata, jangan menghipnotis, aku masih punya sesuatu untuk diambil. Piring terbang itu mengabaikan Stephen Lin, tetapi melayang dengan tenang di atas kepala Stephen Lin untuk menghitung mundur. Hitungan mundur pada saat yang sama, semburan asap putih keluar dari sisi Stephen Lin. Brengsek, Stephen Lin mengutuk, lalu dengan cepat berjongkok. Tujuan terbesar dari perjalanannya ke Secret Realm of Despair adalah batu energi. Bagaimana dia bisa pergi dari sini jika dia belum mendapatkan benda ini? Menurut apa yang dikatakan Jia Yun, sumber energinya ada di bawah meja. Stephen Lin berjalan berkeliling di bawah meja, tetapi tidak menemukan jejak batu energi. Sial, tidak. Stephen Lin mengerutkan kening. 15, 14. Hitungan mundur berlanjut. Stephen Lin mengulurkan tangannya dan meraba-raba pilar di bawah platform. Pilar itu sangat halus, seolah-olah utuh. Bajingan. Stephen Lin meninju pilar dengan marah. Klik, sebuah retakan muncul di pilar. Stephen Lin tertegun sejenak, dan dengan hati-hati melihat celah itu. Jelas, ini bukan retakan yang dia buat, karena retakan ini sangat lurus, dan itu pasti penyekat yang menutupi pilar, yang terlempar oleh pukulan Stephen Lin. Stephen Lin tidak mengharapkan hal-hal untuk berbalik saat ini. Dia dengan cepat mengeluarkan belati dan memasukkannya ke dalam celah, dan kemudian mencungkilnya dengan keras. Sebuah penyekat benar-benar dicabut dari pilar oleh Stephen Lin. Di dalam penyekat, sebuah batu heksagonal terlihat sangat mengesankan, dan terdapat pola matahari di atas batu tersebut. Ya, Stephen Lin mengulurkan tangannya dengan penuh semangat, dan meraih batu itu. 2, 1, petik 2. Hitungan mundur juga berakhir saat ini. Stephen Lin memutar matanya dan kehilangan kesadaran. Bab 765. Jatuhkan, jatuhkan, jatuhkan. Sirene yang menusuk bergema di alam rahasia keputusasaan. Semua yang menjelajah di Desperate Rift telah mendengar sirene. Harap dicatat bahwa karena kehabisan energi, alam rahasia keputusasaan akan memasuki kondisi penyimpanan energi dalam waktu setengah jam. Semua penjelajah diminta untuk meninggalkan alam rahasia keputusasaan dalam waktu setengah jam.
Jika mereka tidak melakukannya pergi dalam batas waktu, mereka akan dituduh sebagai intrusi ilegal. Petik 2. Suara mekanis terus berulang di ranah rahasia keputusasaan. Semua orang bingung dengan suaranya. Sebelum ranah rahasia keputusasaan dibuka, itu bisa berlangsung sekitar seminggu. Kenapa ditutup dalam waktu kurang dari 3 hari saat ini, dan masih karena terkurasnya energi? Ini belum pernah terjadi di pembukaan sebelumnya. Berbagai lorong menuju dunia luar telah dibuka, dan orang harus memasuki lorong ini untuk meninggalkan dunia rahasia keputusasaan. Setengah jam kemudian, Secret Realm of Despair benar-benar tertutup. Orang-orang tersebar di sekitar dunia rahasia keputusasaan, saling memandang dengan keraguan di hati mereka. Apa yang terjadi? Zhao Tuntian berdiri di pintu masuk distrik kelima, mengerutkan kening. Alam rahasia keputusasaan tiba-tiba ditutup sebelumnya, dan Stephen Lin serta pendekar pedang tidak tahu di mana itu. Situasi ini sudah sedikit di luar kendali Zhao Tuntian. Zhao Tuntian, keberuntungan pria gendutmu benar-benar bagus. Sebuah suara yang dalam datang dari samping, Zhao Tuntian menoleh untuk melihat, dan menemukan bahwa itu adalah Phil Jackson, dan pada saat yang sama, dia mengikuti Phil Jackson beberapa orang. Orang-orang itu bukanlah orang-orang yang memasuki distrik kelima sebelumnya, dan Zhao Tuntian belum pernah melihat mereka sebelumnya. Saat ini, langkah kaki datang dari sisi lain Zhao Tuntian. Zhao Tuntian mengikuti reputasinya, dan beberapa orang muncul dari sisi lain. Ada sekitar 10 orang, mengelilingi Zhao Tuntian sendirian di tengah. Phil Jackson, apakah kamu berencana mengadakan pesta dengan begitu banyak orang di sini? Zhao Tuntian bertanya dengan bercanda. Kami sudah lama menunggumu di sini, Phil Jackson mencibir. Apa yang kamu tunggu untukku? Zhao Tuntian bertanya. Bukankah kamu bertanya dengan sadar? Seharusnya kamu satu-satunya yang mendapat kesempatan untuk menjelajahi distrik kelima kali ini. Tanya Phil Jackson. Oh. Bukankah kalian semua mengambil kotak harta kalian dan pergi? Tanya Zhao Tuntian. Kotak harta karun. Oh, tidak ada apa-apa di sana, kita semua telah ditipu, hanya beberapa dari kalian yang tersisa yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan kesempatan nyata, kurasa kamulah yang mendapat kesempatan, dan sekarang kamu muncul saja, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa tebakanku benar, kata Phil Jackson. Apakah kamu berencana untuk merampok? Zhao Tuntian bertanya dengan dingin dengan tatapan membunuh di matanya. Saya hanya berharap bahwa Anda dapat mengambil apa yang Anda dapatkan sebagai imbalan atas kepergian Anda yang aman dari medan perang ekstrateritorial. Sebelumnya di alam rahasia keputusasaan, banyak dari Anda menindas saya dan hanya sedikit dari Anda yang ada di sana. Sekarang giliran Anda untuk menikmatinya. Perawatan. Phil Jackson tertawa. Jalan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Apakah menurutmu melon bengkok, kurma retak, ikan bau, udang busuk ini bisa menghentikanku? Zhao Tuntian menunjuk ke arah orang-orang di sekitarnya dan berkata dengan nada yang luar biasa. Ikan bau dan udang busuk, kamu benar-benar memiliki sedikit pengetahuan, jadi izinkan aku memperkenalkanmu. Yang ini adalah bajingan tua terkenal di medan perang asing. Phil Jackson menunjuk seorang pria tidak jauh dari sana. Zhao Tuntian melirik pihak lain, dan berkata sambil mencibir, jadi apa? Ada juga yang ini, Ivankov, tukang daging ribuan orang di medan perang asing. Phil Jackson menunjuk ke pria di seberangnya. Pria pirang kekar. Jie. Pria pirang bernama Ivankov memandang Zhao Tuntian dan menjerit aneh. Oh, dewa perang lainnya. Zhao Tuntian mengangkat alisnya. Yang lain semuanya adalah jenderal yang cakap di bawah komando mereka, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur raja bela diri kerajaan naga Anda. Kata Phil Jackson. Pantas saja kamu begitu percaya diri. Ternyata kamu telah menemukan beberapa pengendali medan perang di luar wilayah, kata Zhao Tuntian ringan. Serahkan semua yang kamu dapatkan di Secret Realm of Despair, dan aku akan membiarkanmu pergi, jika tidak, tempat ini
Akan menjadi kuburanmu, kata Phil Jackson. Apakah kamu tidak takut membunuhku akan memicu perang antara klan naga dan aliansi UKC? Tanya Zhao Tuntian. Kamu sudah mati, siapa yang akan tahu bahwa aku membunuhmu? Phil Jackson bercanda. Masuk akal. Zhao Tuntian mengangguk, dan kemudian berkata sambil merentangkan kakinya, karena kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Titik. Dikatakan bahwa Raja Naga dari klan Naga sangat kuat. Aku tidak tahu bagaimana rasanya membunuhnya, kata bajingan tua itu dengan ekspresi muram. Saya ingin mengekstrak minyak dari lemaknya, kata Ivankov sambil menjilat bibirnya. Fatih, keberuntungan hanya berguna jika kamu masih hidup, tapi percuma jika kamu sudah mati. Phil Jackson sepertinya ingin membujuk Zhao Tuntian. Tepat ketika suaranya turun, tubuh Zhao Tuntian tiba-tiba bergerak. Dia berubah menjadi bakso dan bergegas menuju Phil Jackson. Permulaan yang tiba-tiba ini membuat semua orang tercengang sejenak, karena tidak ada yang mengira Zhao Tuntian akan berani memulai serangan ketika dia menghadapi begitu banyak orang sendirian. Namun, semua orang yang hadir kuat, dan reaksi semua orang adalah yang terbaik. Bawahan bajingan tua itu segera berdiri di depan Zhao Tuntian. Sebagai bawahan, mereka secara alami harus memimpin. Bajingan tua itu membawa total 3 orang, dan Heng Dao segera berdiri di depan Zhao Tuntian, dan auranya langsung meledak. Namun, 3 orang seperti itu, ketika menghadapi Zhao Tuntian yang seperti bola meriam, pertahanan ketiganya seperti kertas, dan mereka dengan mudah dihancurkan oleh tubuh Zhao Tuntian. Mereka bertiga terbang terbalik, memperlihatkan tubuh bajingan tua dan Phil Jackson di depan Zhao Tuntian. Namun, ketiga orang ini bukannya tanpa prestasi, setidaknya mereka memperlambat kecepatan Zhao Tuntian. Aku datang. Mata bajingan tua itu berkilat dingin, dia maju selangkah, tubuhnya melompat sekitar setengah meter, dan kemudian dia mengayunkan kakinya dengan keras ke arah Zhao Tuntian. Hampir pada saat yang sama, Zhao Tuntian, yang seperti bola, juga mengayunkan kakinya. Ledakan. Terdengar suara keras, dan kaki keduanya saling bertabrakan dengan keras di udara, membuat suara yang sangat menakutkan. Kedua kakinya membeku di udara seperti ini. Kaki Zhao Tuntian seperti kaki gajah, tetapi kaki bajingan tua itu sangat ramping. Karena bajingan tua itu hanya mengenakan celana pendek, benturan antara kedua kaki itu membuat orang merasa membawa sangat kontras visual yang jelas. Itu hanya bajingan tua itu hendak mengatakan komentar sarkastik, tetapi pada saat ini, kaki Zhao Tuntian tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang kuat, dan kekuatan ini meledak di kaki bajingan tua itu. Dibuang. Ledakan. Kaki Zhao Tuntian menginjak tanah dengan keras, yang sepertinya membuat seluruh tanah bergetar. Saat itu, serangan Phil Jackson tiba. Dia telah menunggu sampai trik Zhao Tuntian cukup tua untuk membuat langkah yang menentukan. Phil Jackson melangkah ke sisi Zhao Tuntian. Saat kaki Zhao Tuntian menyentuh tanah, dia mengepalkan tangan kanannya, dan sebuah meriam berat langsung menuju ke tulang rusuk Zhao Tuntian. Pada saat itu, Zhao Tuntian baru saja memukul bajingan tua itu terbang, dan di sana tidak ada cara untuk mengelak. Ledakan. Artileri berat membombardir tulang rusuk Zhao Tuntian. Lemak mengerikan di tubuh Zhao Tuntian bergetar hebat, dan getaran itu berpindah dari perutnya ke tempat lain, dan bahkan menyebar ke wajahnya. Wajah montoknya beriak seperti gelombang air. Riak semacam ini dapat menyelesaikan kekuatan yang bekerja padanya untuk Zhao Tuntian secara maksimal. Oleh karena itu, Zhao Tuntian dapat dikatakan sebagai orang dengan pertahanan terkuat di antara 10 dewa perang teratas klan naga. Namun, saat menghadapi pemain terkuat di Liga UKC, lemaknya jelas tidak cukup. Tinju Phil Jackson terus menekan daging Zhao Tuntian, meremas daging Zhao Tuntian ke samping. Pada akhirnya, tinju Phil Jackson menyentuh tulang rusuk Zhao Tuntian. Wajah Zhao Tuntian berubah, dan dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan pada kakinya, memaksa tubuhnya untuk bergerak ke arah serangan tinju Phil Jackson,
mencoba menggunakan metode ini untuk menghilangkan kekuatan dari tinju Phil Jackson secara maksimal. Tetapi pada saat ini, Ivankov datang. Dia terus bergegas menuju sisi ini dari ujung yang lain, dan akhirnya sampai ke Zhao Tuntian setelah Zhao Tuntian terus-menerus bertarung dengan banyak orang. Dia sangat pintar. Melihat Phil Jackson meninju tulang rusuk Zhao Tuntian, dia segera menganalisis kemungkinan rute lanjutan Zhao Tuntian, dan melancarkan serangan pada rute awalnya terlebih dahulu. Ini adalah serangan awal dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, dan Zhao Tuntian tidak dapat menghindarinya. Pedang di tangan Ivankov menebas bahu Zhao Tuntian. Pedang ini awalnya sangat tajam, tetapi di bawah kendali Ivankov, kekuatan pedang itu diperbesar beberapa kali. Ketika dia menebas bahu Zhao Tuntian, pertama kali diserang oleh Zhao Tuntian. Tubuh kaku itu terhalang untuk sementara waktu, tetapi selanjutnya saat parang memotong kulit Zhao Tuntian. Ivankov sangat gembira, dia tidak menyangka dia akan menyakiti Zhao Tuntian, yang menduduki peringkat kedua dalam 10 dewa perang, dengan begitu mudah. Saat Ivankov hendak terus mengerahkan kekuatan untuk melepaskan seluruh lengan Zhao Tuntian, Ivankov tiba-tiba menemukan bahwa pisaunya tidak bisa lagi bergerak maju. Tampaknya daging di bawah kulit Zhao Tuntian menjepit pedangnya. "Kamu benar-benar ingin mati, Ivan kecil." Sebuah suara penuh niat membunuh tiba-tiba datang dari depan Ivankov. Ivankov melihat ke depan dan menemukan wajah aneh muncul di depannya. Wajah ini persegi dan persegi, dengan ujung dan sudut yang tajam. Bagaimana dengan Zhao Tuntian? Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.